Di Universitas Gadjah Mada atau UGM, ada sosok legendaris yang tak asing di kalangan mahasiswa dan staf, terutama mereka yang sering pulang larut malam. Sosok itu dikenal sebagai Mbak Yayu, dan banyak yang percaya bahwa ia adalah penunggu kampus. Kisahnya begitu populer dan penuh misteri, sampai-sampai mahasiswa baru sering mendengar cerita ini dari senior mereka, sebagai peringatan agar selalu hati-hati saat berada di kampus, khususnya saat malam hari. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Kisah ini bermula dari cerita lama yang beredar sejak era 1980-an. Dikatakan bahwa Mbak Yayu adalah seorang mantan mahasiswa UGM yang dulunya aktif berorganisasi dan terkenal sebagai sosok yang ramah, pintar, serta penuh semangat. Namun, suatu malam ia ditemukan tewas di kampus, tepatnya di salah satu gedung fakultas. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Beberapa rumor mengatakan bahwa ia menjadi korban kecelakaan saat berusaha pulang malam-malam. Sementara yang lain percaya bahwa kematiannya disebabkan oleh serangan orang tak dikenal yang sempat menyelinap masuk ke kampus. Setelah kejadian itu, nama dan sosok Mbak Yayu tetap diingat, tetapi bukan sebagai mahasiswa biasa, melainkan sebagai arwah penasaran yang menghantui kampus tersebut. Ada sosok yang memperhatikan dari kejauhan. Salah satu kisah nyata yang sering dibicarakan adalah pengalaman Bayu, seorang mahasiswa teknik yang harus menyelesaikan tugas kelompok hingga larut malam. Saat itu pukul 11 malam dan suasana kampus mulai sepi. Teman-temannya sudah pulang lebih dulu, namun Bayu yang masih harus menyelesaikan beberapa bagian tugas memilih tetap tinggal. Saat ia tengah sibuk mengetik, Bayu merasa ada yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Namun, ia mengabaikan perasaan itu. Setelah beberapa saat, Bayu memutuskan untuk pulang. Ia mengemasi barang-barangnya dan berjalan menyusuri koridor gedung yang gelap. Saat berjalan, ia melihat seseorang duduk di bangku di ujung koridor. Sosok wanita yang mengenakan pakaian serba putih dengan rambut panjang yang tergerai. Bayu berhenti sejenak, merasa aneh melihat seseorang duduk sendirian di sana pada jam selarut ini. "Permisi, Mbak, masih di sini malam-malam?" tanya Bayu dengan sopan, meski sedikit ragu. Wanita itu pun mengangkat wajahnya perlahan, tersenyum dengan ramah lalu menjawab, "Iya mas, saya sedang menunggu teman." Bayu hanya mengangguk dan tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Namun, tak lama setelah itu, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Saat ia menoleh lagi ke belakang, wanita tersebut sudah hilang. Padahal ia baru saja berjalan beberapa langkah saja. Merasa tidak enak, Bayu mempercepat langkahnya, keluar dari gedung, dan segera menuju area parkir. Sesampainya di parkiran, ia melihat lagi sosok wanita itu berdiri di dekat motornya. Masih dengan senyuman yang sama, namun kali ini wajahnya tampak lebih pucat dan matanya seperti kosong, menatap lurus ke arahnya. Tubuh Bayu mendadak kaku. Ia tahu ada yang tidak beres, dan dalam hatinya, ia menyadari bahwa yang ia lihat bukanlah manusia biasa. Wanita itu yang ia yakini adalah Mbak Yayu mendekat perlahan ke arahnya. Bayu merasa tubuhnya lemas, tak sanggup berteriak atau melangkah mundur. Mbak Yayu menatapnya dengan mata yang dingin, lalu berkata dengan suara lirih, "Jangan pulang terlalu larut, Mas. Kampus ini bukan tempat untuk orang hidup pada jam segini." Setelah mengucapkan kalimat itu, Mbak Yayu perlahan menghilang di depan matanya, meninggalkan Bayu yang gemetar dan ketakutan. Dengan tergesa-gesa, Bayu naik ke motornya dan melesat pulang tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Suara langkah kaki di lorong. Kejadian yang dialami Bayu hanyalah satu dari banyak cerita seram tentang Mbak Yayu yang beredar di kalangan mahasiswa. Ada yang bilang bahwa Mbak Yayu sering menampakkan diri pada mahasiswa yang masih berkegiatan di kampus saat tengah malam. Ia biasanya muncul di lorong-lorong gelap, di sudut tangga, atau bahkan di depan pintu kelas yang telah kosong. Sosoknya selalu tampil dengan pakaian serba putih, rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya, dan senyuman tipis yang seolah menyimpan duka yang mendalam. Cerita lain yang cukup terkenal adalah pengalaman Rani, mahasiswi jurusan sastra yang harus bekerja paruh waktu sebagai asisten dosen.
Suatu malam, Rani harus menyiapkan materi kuliah untuk dosennya dan terpaksa pulang larut. Sekitar jam 12 malam, Rani masih berada di ruang kelas sendirian sambil membaca dan mencatat poin-poin penting. Saat sedang fokus bekerja, ia mendengar langkah kaki di lorong di luar kelasnya. Rani berpikir itu adalah petugas keamanan. Namun, ketika ia menoleh ke arah pintu, tak ada siapapun. Merasa ada yang aneh, Rani kembali fokus pada pekerjaannya. Tetapi, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan seolah berhenti tepat di depan pintu kelas. Dengan ragu, Rani bangkit dan berjalan ke arah pintu, membuka sedikit untuk melihat siapa yang berada di sana. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat berdiri tepat di depan pintu, menatapnya dengan tatapan tajam dan senyuman tipis yang menakutkan. "Aku bisa bantu?" tanya wanita itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rani merasa bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah dan mencoba bersikap tenang. Tidak, saya sudah selesai," jawab Rani terbata-bata. Wanita itu hanya menatapnya tanpa berkedip, lalu berjalan perlahan menyusuri lorong, namun tidak menghilang. Rani yang ketakutan setengah mati memutuskan untuk segera mengemasi barangnya dan meninggalkan kampus. Dalam perjalanan keluar, ia mendengar suara wanita itu lagi, terdengar samar-samar di telinganya. "Pulanglah lebih awal. Kalau tidak, aku akan menemanimu." Setelah kejadian itu, Rani tidak pernah lagi bekerja hingga larut malam di kampus. Sosok Mbak Yayu terus mengantuinya, dan ia tidak berani menghabiskan waktu sendirian di gedung fakultasnya setelah matahari terbenam. Mbak Yayu masih bergentayangan. Cerita Mbak Yayu ini akhirnya menjadi legenda yang diteruskan dari generasi ke generasi pada mahasiswa Universitas UGM. Banyak yang percaya bahwa arwah Mbak Yayu masih gentayangan di kampus, menunggu sesuatu atau seseorang yang tidak pernah datang. Mereka percaya bahwa ia adalah roh penasaran yang merasa masih memiliki urusan yang belum selesai di kampus. Di antara berbagai versi cerita, ada yang mengatakan bahwa Mbak Yayu masih menunggu seseorang yang pernah ia cintai, atau menunggu jawaban dari penyebab kematiannya yang masih misterius. Oleh karena itu, ia suka menghampiri mahasiswa yang masih berkeliaran di kampus pada malam hari, seolah mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi nasib yang sama seperti dirinya. Kampus UGM memang megah dan bersejarah. Namun, bagi mereka yang tahu, ada sisi lain yang tidak kasat mata. Sosok Mbak Yayu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah cerita horor yang mengingatkan setiap orang bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar sejarah akademis, tetapi juga kenangan dan mungkin rasa duka yang masih bersemayam di sana. Kesimpulan, Mbak Yayu akan tetap menjadi bagian dari legenda kampus UGM, urban legend yang menyeramkan namun dihormati. Sosoknya terus berkelana menghantui mereka yang memilih untuk berkegiatan di malam hari. Mungkin bagi yang penasaran atau berani, suatu malam nanti ia akan menampakkan diri dan mengucapkan kalimat khasnya. "Jangan pulang terlalu larut. Kampus ini bukan tempat bagi yang masih hidup." Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor Mbak Yayu, si urban legend yang ada di kampus UGM ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.